Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga kalian dipanjangkan umur, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan tentang kejaran ular besar dalam hidup Malik bin Dinar. Saksikan kisah mengharukan Malik bin Dinar yang terperangkap dalam kehidupan gelap, dikejar oleh bayang-bayang perbuatan buruknya. Melalui mimpi dan pengalaman spiritualnya, kita menyelami momen ketika Malik bin Dinar dihadapkan pada ular besar yang mengejarnya, membawa kita pada pemahaman mendalam tentang arti kehidupan, penebusan, dan keajaiban pertobatan. Jelajahi bagaimana putranya yang meninggal berperan dalam membebaskan Malik dari ancaman ular tersebut, membawa haru dan pelajaran berharga. Ikuti kisah inspiratif ini yang mengajarkan tentang pertobatan, keberanian, dan kasih sayang yang mendalam. Subscribe dan bagikan kisah ini untuk menyebarkan inspirasi positif. Imam Malik bin Dinar, seorang ulama tergolong tabi'in, dikenal sebagai sosok zuhud yang hidup sepenuhnya untuk Allah dan ajaran Islam. Namanya terkenal dalam sejarah ulama salaf, dan sejarahnya banyak menginspirasi. Meski dipuji atau dihina, ia tetap teguh pada jalan Allah, melupakan dunia dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik bin Dinar, selain sebagai ulama yang sangat zuhud, juga terkenal sebagai ahli hadis atau muhadis. Sumbangsihnya dalam mengembangkan dan menyebarkan sabda-sabda Rasulullah sangat jelas. Dalam kitabnya, Imam Az-Zahabi mencantumkan berbagai komentar ulama tentangnya. Menurut Imam An-Nasai dan dikonfirmasi oleh Imam Al-Bukhari, kualitas hadis yang diceritakan oleh Malik bin Dinar memiliki derajat hasan baik. Kitab tersebut juga mencatat, mengutip pendapat Imam Ali bin Al-Madini, bahwa Malik bin Dinar meriwayatkan setidaknya 40 hadis, semuanya memiliki derajat hasan. Meskipun tidak terdapat catatan pasti mengenai tahun kelahiran Imam Malik bin Dinar, yang jelas ia hidup pada masa yang sama dengan Imam Malik bin Anas dan bertemu dengan Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Informasi mengenai tahun kematiannya, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Muhammad Ar-Rabi dalam kitab Tarikhu Maulidil Ulama wa Wafayatihim, mengindikasikan bahwa ia meninggal pada tahun 129 Hijriah. Meskipun begitu, Malik bin Dinar memiliki masa lalu yang kelam, yang jarang diperhatikan oleh ulama dan tabi'in pada umumnya. Kisah ini dapat memberikan inspirasi kepada orang-orang sekarang, menunjukkan bahwa tak peduli seberapa sulitnya perjalanan hidup seseorang, tidak selalu menentukan bahwa masa depannya akan kelam. Malik bin Dinar adalah bukti hidup dari konsep ini. Malik bin Dinar lahir dalam keluarga berkecukupan dan merupakan bagian dari lingkup kekuasaan dinasti Bani Umayyah, yang berkuasa dari tahun 41 Hijriah 661 Masehi hingga tahun 133 Hijriah 750 Masehi. Mengingat kedudukannya dalam kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu berkeinginan agar anaknya dapat menggantikan posisi mereka. Oleh karena itu, setiap hari, Malik bin Dinar didampingi oleh orang tuanya menuju istana. Selain untuk mengajarkan berbagai keterampilan di sana, harapan orang tua mereka adalah agar sang anak bisa membantu mereka di masa depan. Malik bin Dinar semakin menikmati menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari, ia rajin mengunjungi istana tidak hanya untuk bersosialisasi, tetapi kadang juga untuk melaksanakan tugas menggantikan ayahnya yang berhalangan. Selama tidak ada aktivitas lain, ia selalu hadir di kerajaan. Namun, di tengah kebebasannya, Malik bin Dinar terjerumus dalam perilaku yang tidak manusiawi, melanggar larangan dalam Islam.
Meskipun menyadari bahwa ini haram dan dosa, yang terpenting baginya adalah menjalani hidup dengan kebahagiaan dan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Pada waktu itu, Malik bin Dinar telah menduduki posisi tinggi sebagai kepala keamanan di kerajaan. Dengan gajinya yang melimpah, hidupnya dihabiskan untuk kesenangan semata, termasuk dalam perbuatan terlarang seperti minum khamar dan terlibat dalam perbuatan zina. Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Ahsani Al-Farafuri Asy-Syafi'i dalam salah satu karyanya menjelaskan sebuah insiden di mana Malik bin Dinar tengah terlibat dalam kegiatan terlarang, yaitu minum khamar. Pada saat yang sama, seorang temannya menawarkan budak perempuan yang cantik. Tanpa ragu, Malik bin Dinar langsung menyetujui dan membelinya secara kontan. Terdapat suatu kejadian di mana Malik bin Dinar membeli seorang budak perempuan dengan harga yang sangat mahal, karena kecantikannya yang melebihi rata-rata budak pada umumnya. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Malik bin Dinar, budak tersebut hamil dan akhirnya melahirkan. Sebagai seorang ayah, Malik bin Dinar sangat menyayangi anaknya. Bahkan, ketika Malik bin Dinar hendak minum khamar, sang anak selalu mengambilnya dan sengaja menumpahkannya pada baju ayahnya. Meskipun demikian, Malik bin Dinar tidak pernah marah padanya, sebaliknya, ia malah semakin meningkatkan kasih sayangnya terhadap sang anak. Pada saat yang bersamaan, ketika Malik bin Dinar sangat mencintai anaknya, para ulama berpendapat ada yang menyebutkan berumur 2 tahun, sementara yang lain mengatakan 1 tahun. Takdir Allah menghendaki yang lain, sang anak meninggal. Sebagai seorang ayah, tentu saja ia merasa sangat sedih ketika anak semata wayangnya meninggalkannya di saat kebersamaan yang penuh kasih sayang. Setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok anak kecil yang setiap hari dan malam bersama dan menemaninya, bahkan menumpahkan minuman kerasnya, namun saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kejadian tersebut, menyampaikan, suatu malam di pertengahan bulan Sya'ban, yang juga malam Jumat, Malik minum khamr dan tidur tanpa melaksanakan salat Isya. Ketika Malik bin Dinar sedang tertidur pulas, tiba-tiba, dalam mimpinya, ia merasa seolah-olah hari kiamat telah tiba, trompet ditiup, orang mati bangkit, dan seluruh makhluk dikumpulkan. Kemudian, ia mendengar sesuatu bergerak di belakangnya. Saat melihat, ia kaget menemukan ular raksasa yang membuka mulutnya untuk menelan. Terkejut, ia lari tunggang langgang untuk menghindar. Dalam keadaan bingung, Malik bin Dinar menemukan seorang syekh yang berpakaian putih sedang duduk dengan tenang. Dengan rasa cemas, Malik berkata, "Wahai syekh, tolonglah aku, lindungi dari ular itu." Namun, syekh tersebut malah menyarankannya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Malik bin Dinar semakin panik dan berlari menjauh, bahkan menaiki tebing neraka. Pada saat yang sama, neraka berkata padanya, "Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka." Mendengar perkataan neraka, dengan senang hati Malik meninggalkannya. Namun, ular tersebut terus mengejar untuk memangsa. Tak lama kemudian, Malik bin Dinar mencapai suatu tempat yang dihiasi dengan tirai-tirai. Di dalamnya terlihat banyak anak kecil bersama para malaikat, termasuk anaknya yang meninggal di usia balita. Namun, ular tersebut tetap berusaha mengejar untuk memangsa. Pada saat yang sama, sang anak berkata, "Ayahku, demi Allah." Ia lalu melompat seperti anak panah dan meraih tangan kanan ayahnya sambil menariknya.
Ketika sang anak mengulurkan tangan kanannya ke arah ular besar itu, tiba-tiba ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya menghilang secara misterius. Setelah itu, sang anak mendudukkan ayahnya, kemudian berkata kepadanya dengan membacakan ayat Al-Quran, "Wahai ayahku, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka." Quran Surah Al-Hadid, ayat 16. Malik bin Dinar menangis dengan sangat sedih, lalu ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular dan syekh yang berpakaian putih itu." Sang anak kemudian menjawab, "Ular tersebut melambangkan perbuatan buruk yang selama ini telah engkau lakukan, yang akan membawamu ke dalam neraka. Sedangkan syekh itu melambangkan perbuatan baikmu, namun engkau telah melemahkannya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menolong perbuatan burukmu." Sampai di sini dulu kisah ini, semoga ada manfaatnya. Salah kata mohon maaf. Minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.